karena ya realistis aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, teman-teman Blusukan Podcast. Kali ini aku balik lagi setelah beberapa bulan aku tinggal, soalnya aku harus KKN. Dan sekarang untuk episode kali ini yang ketiga, ini aku bener-bener spesial ya. Soalnya narasumbernya emang temenku langsung. Kita sambut, ini dia. Jeng jeng jeng. Say hi dong sama kamera dong. Oke. Kita kenalan dulu ya teman-teman sama mbaknya atau dari masnya dulu ini. Ya. Serah boleh ini. Serah ya. Oke, kayaknya aku lebih tertarik sama mbaknya sih. Oh iya. Oke, mbaknya siapa namanya? Oke, kenalin ya teman-teman, nama aku Iren. Aku asal aku dari Surabaya sendiri. Aku tempat tinggal di Semolo. Siapa yang tahu Semolo? Semolowaru dekatnya Untak ya itu. Ya. Di daerah situlah aku tinggal di situ. Oke, Mbak Iren. Ya, teman-teman, ini temanku ya. Kenalin, kalian harus kenal juga sama Mbak Iren. Iya dong. Selanjutnya, Mas yang pakai hoodie. Ya, nama saya Iqbal. Oh, Mas Ya, Iqbal. saya asli Bali dan saya kuliah di Surabaya. Oh, kuliah di Surabaya. Ya. Sekarang kita mungkin mau ngobrol-ngobrol ya, karena kita juga sama-sama mahasiswa dari UINSA. Aku juga sekarang kita kan emang udah semester 7 ya teman-teman ya. Iya, Kita benar semester banget. 7. Aku kepo sih sebenarnya kalian tuh kenapa kuliahnya tuh milih UINSA gitu. Nah, kita ngobrol bareng-bareng santai aja kali ya Oh, iya. tentang UINSA. Santai ya, Oke. ngobrol aja ya. Ya biar teman-teman di sini juga membantu ya calon-calon mahasiswa baru ataupun yang sudah jadi maba di UINSA benar, sendiri benar. ya. Kita tanya-tanya langsung pertama ya, mungkin gantian nih boleh yang jawab siapa duluan. Jadi pertama aku mau tanya nih, kenapa kalian kuliahnya tuh di UINSA? Mungkin dari Mas Iqbal dulu deh. Oh iya. Soalnya jauh banget ya Iya. dari Dari Bali ke dong. Surabaya Biasa dong. aja. Ya kenapa Biasa aja, Kak. kenapa harus UIN Sunampel Surabaya, padahal kan di Bali ada UIN juga nggak sih? Enggak Nggak ada. ada. Bali nggak ada. Iya, Bali kan Gimana? Enggak. Ya enggak ada win aja. Nggak ada UIN. Ya. Dia maksudnya kenapa jauh-jauh ke Surabaya gitu, kok nggak di Kan UIN di Jakarta? Bali kan juga Ya. harusnya ada kampus Oh nggak iya, sih? ada Pasti ya. ada kampus. Juga. Ya. Tapi kenapa kok pilih UIN? Ya, Iya. karena ya realistis aja. Kan saya kan diterimanya di win, ya udah di win aja gitu. Jadi kamu keterima di UIN karena ya udah. Ya Simpel realistis kan, banget. sebelumnya kan SBM kan saya kan nggak keterima. Oke. Jadi benar. terus dapatnya ya UMPTKIN di UINSA. Jadi ya udah. Hmm. Dan di satu sisi juga saya emang pengen nyari komunikasi juga gitu. Oh, Iya. jurusannya ya. Habis ini kita bahas jurusan nih. Oleh sekarang Mbak Iren nih. Kenapa, Mbak? Alasan aku pilih UINSA itu awalnya nggak punya pandangan ya buat pilih UINSA. Awalnya aku tuh pengen banget kuliah di salah satu universitas di Surabaya, negeri juga. Tapi ketika aku daftar SBM kali ya itu. SBM itu SBM enggak, atau UM? SBM yang tes itu. Kan UM juga tes. Aku kan pertama SBM dulu. Oh, SBM dulu. Nah, terus itu kayak nggak diterima gitu. Akhirnya ya udah lanjut ke tes berikutnya itu UMPTKIN itu. Ya udah keterima di UIN. Oke. Dan Ya, terima berarti aja. Kalian emang bukan pilihan pertama ya? Iya benar. Ya, beda sama aku. Kalau aku waktu itu emang benar-benar langsung pure di UMPTKIN, guys. Jadi emang langsung nggak ikut tes SBM. Soalnya emang aku jurusan pilihan pertamaku ya emang di komunikasi penyiaran Islam Iya, gitu. iya. Dan mungkin yang emang paling dekat itu di Surabaya gitu. Nggak yang paling dekat sih, sebenarnya ada yang lebih dekat lagi. Aku kan asalnya di Pamekasan tuh ya, Iya. di IAIN Madura sebenarnya di Iya. sana. Cuma aku merasa kayak kalau aku di rumah sendiri tuh kayak nggak bakalan berkembang gitu. Jadi benar. berani buat milih di Surabaya gitu. Sekarang bahas jurusan, guys. Oke. Tadi Iqbal juga bilang kan kalau dia maunya di Komunikasi. Kenapa milih komunikasi itu? Ya, sebelum saya jelasin komunikasi nih. Tadi tuh sebenarnya saya orangnya realistis, Mbak. Oh, Ya udah, kalau misalnya saya nggak dapat di suatu instansi misalnya atau universitas itu, ya udah saya nggak sedih gitu biasa aja. Cuman kan ya beruntung aja, bersyukur lah kalau misalnya dapat UIN kan. ya. Saya orangnya kan terima apa adanya. Masya Allah. Wih, kok jadi kayak adu nasib ya. Berarti kalian itu ya tadi ya, memang karena
pilihan, jadi pilihan Iya. kedua. Karena memang masih ada jalan lain gitu Iya. kan. Ya mungkin dari Masnya dulu nih jawab kenapa harus milihnya tuh jurusan tadi komunikasi. Iya. Nah sebelum saya masuk ke jurusan komunikasi Hmm. itu, saya mau bilang, mau dimanapun kita kuliah, mau Oke. dimanapun kita kerja, yang bisa membawa kita ya diri kita sendiri. Maksudnya Benar, gimana benar. cara kita berkembang di suatu tempat tersebut, meskipun itu swasta atau negeri, Mm-mm. tapi kita untuk kita bisa berkembang meskipun instansi kita bagus kayak UGM dan lain-lain, tapi kalau misalnya orangnya kita nggak mau berkembang, sama aja gitu. Oke, paham. Kita bisa diterima ya. Jadi dimanapun apapun kerjaan apapun kalau emang kita nggak mau berkembang Iya. ya percuma gitu ya. Benar. Iya, maaf tadi kan kayak agak sembelit gitu ngomong. Oh iya. Ya santai aja, Iya, santai iya. aja. Ya berarti sekarang kenapa komunikasi loh kok jauh Oh, Iya iya. loh, jauh banget loh. Mungkin bisa Mbak Iren dulu apa saya? Loh, ayo kamu lo lanjut. Iya kamu dulu lah. Oh, saya nggak dulu. apa-apa. Oh, saya dulu ya. Kenapa saya milih komunikasi? Waktu dulu tuh saya tuh SMP tuh suka baca koran Jawa Pos. Nah, dari sana saya Jarang lo ya ada Iya, orang jarang anak banget. muda Wah, iya. baca koran ya. Iya, jarang, soalnya dulu saya kan dulu kan saya mondok Oh, mondok. SMP ya. Iya. Maksudnya ya terus ada koran kan, sering juga Oh baca iya, koran. benar-benar. Iya. Hiburannya Jadi cuma media- koran gini Iya. ya. Udah informasinya dari koran doang. Iya. Oke, benar, Benar. sama-sama aku juga. Terus Ya, terus kan tertarik gitu desain-desainnya gitu. mm-mm. Juga saya dari sana juga kalau ngeliat TV tuh saya pengen kayak jadi orang yang di studio TV juga. Benar. Ya gitu aja sih dulu. Mungkin sekarang kayak lebih realistis aja, mau kerja apa aja terserah gitu. Yang penting diri kita mau Tapi- berkembang. Iya. Benar. Oke, berarti aku bisa nerima sih kalau Mas Iqbal ini dia itu orangnya pengen dapat di komunikasi karena dulu hobinya baca. Iya. Oke. Berarti ya relate lah ya sama jurusan komunikasi. Kalau Mbak Iren, kenapa Mbak Iren? Kalau aku sih awalnya nggak ada pandangan buat ke komunikasi ya. Kan kita kan komunikasi penyiaran Islam ya. Aku tuh lebih pengen ke ilmu komunikasi. Tapi pas aku daftar ilmu komunikasi ya gak keterima, yang keterimanya di komunikasi. Yang gak apa-apa lah, yang penting komunikasi ya kan. Ya dari dulu emang tertarik sih sama dunia public speaking, terus ya segitu-gitulah. Soalnya aku ngerasa kalau diri aku nih punya basic di public speaking gitu. Jadi aku seneng aja. Ya, jadi di sini ada dua perbedaan guys. Jadi mereka meskipun jurusannya komunikasi penyiaran Islam, yang satunya suka anggaplah jurnalistik dan satunya lagi ada suka public speaking, dan itu relate ya di kita Relate banget. di UINSA di Komunikasi. jurusan komunikasi penyiaran Islam itu memang nanti penjurusan mulai dari semester 5 kalian tuh bakal disuruh milih ya kan ya. Jadi emang aku juga dari public speaking guys, dan ini Mbak Iren satu penjurusan sama aku, terus Mas Iqbal juga di jurnalistik. Ya. Oke. Terus kita berbagi lah ya buat teman-teman nanti yang kepo tentang seputar komunikasi penyiaran Islam terutama di UINSA ya. Ya. Kalau dari Mas Iqbal sendiri kita tanya nih, di jurnalistik itu kita belajar apa aja? Anggaplah kita mungkin normalnya dapat apa gitu. Iya. Ya sebenarnya juga saya kalau dibilang expert dalam jurnalistik enggak. Oh enggak. Cuman ya kalau sebatas sepengetahuan saya lah. Ya itu tentang berita, terus ya jurnalistik itu Penulisan dan gitu ya ya. penulisan, terus bikin artikel dan lain-lain. Ya dan itu juga sempat kita kunjungan ke Jawa Pos, ke Oke, RRI jadi juga gitu. Iya. ada anggaplah programnya gitu ya, Iya. kita biar kayak Ke lapangan. paham gitu kalau di lapangan kayak gimana. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Iren, Apa tuh? kalau di public speaking tuh belajarnya apa aja Mbak? Kalau di public speaking itu kan aku di komunikasi penyiaran Islam kan ya, tahu sendiri kalau penyiaran Islam itu lebih ke dakwah kan ya. Jadi di situ kita benar-benar belajar ceramah, bagaimana itu dakwah, mengajak umat Islam bagaimana seperti itu. Jadi fokusnya ke situ. Tapi namanya di kampus itu kan pasti ada yang namanya kayak kalau bahasanya anak-anak sekolah itu ekstra kan ya. Jadi wadah buat yang pengen tertarik dengan dunia penyiaran itu ada sendiri. Jadi ya aku ikut itu sih. Soalnya kan aku lebih ke proper ke ini
penyiaran ya, bukan Penyiaran. ke dakwah-dakwah Dakwahnya, gitu. oke. Ya, aku juga sepengalaman sih dengan Mbak Iren. Mungkin perbedaannya kalau aku itu lebih ke ini ya. Kalau di ini mungkin perbedaannya kalau dari teman-teman yang awalnya emang pengen sebelumnya ada pilihan pertama dan aku Iya. kalian jatuhnya di pilihan kedua dan aku berbeda sendiri. Kalau dari aku sebenarnya di komunikasi penyiaran Islam itu ya aku belajarnya itu perbandingan ya guys ya. Dulu itu perbandingan aku antara ilmu komunikasi sama komunikasi penyiaran Islam. Kenapa aku nggak milih ilmu komunikasi? Karena aku dengan satu sudut pandang ya. Sudut pandang. Apa sih kayaknya first impression lah, anggaplah dengan dengar kata jurusan ilmu komunikasi sama komunikasi penyiaran Islam, aku tuh langsung mikirku tuh gini. Kalau ilmu komunikasi berarti kita kayak cuma dapat ilmunya doang, ilmu komunikasinya aja gitu loh. Terus pas setelah itu aku berbandingin lagi sama komunikasi penyiaran Islam, aku tuh bakal belajar komunikasi juga ada. penyiaran Islam gitu. Nah, jadi aku mikir juga nih karena emang aku ya kalau hobiku emang hobi ngomong, aku emang bandingin kayak ya kalau semuanya aku nanti nggak ngambil ilmu yang menyiarkan Islam, setidaknya aku tuh dapat ilmu komunikasi penyiarannya gitu ya. Hampir sama lah ya sama Mbak Iren ya. Iya. Ya, jadi kita bisa menggunakan ilmu yang kayak disampaikan bagaimana berkomunikasi menyiarkan itu seperti apa. Terus kalau kita misalnya mau ke komunikasi penyiaran Islamnya juga bisa gitu loh. Jadi kalau aku membandingkan antara ilmu komunikasi dan komunikasi penyiaran Islam ya di situ. Jadi buat teman-teman kalau bingung gitu ya sama jurusan apalagi pas di UINSA mau milih antara ilmu komunikasi atau jurusan komunikasi penyiaran Islam, kalian bisa menyesuaikan dengan potensi kalian, ya kan ya? Iya benar, karena seperti yang dikatakan Mas Iqbal tadi, kita tuh tergantung dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau berkembang di mana dengan siapa, kapanpun, kalau bukan karena dorongan kita sendiri, itu bakal ya benar. Kalau Mas Iqbal ikut ini juga ada apa tadi kan disebutin sama Mbak Iren. Ada apa namanya tadi? Ekstra ya ke UKM lah. Kegiatan mahasiswa ikut apa aja? Saya ikut UKM tidur. Oh enggak bercanda. Sudah mulu. Saya sebenarnya dulu waktu awal-awal kuliah saya daftar teater SUA, cuman sekarang kurang aktif. Nah, terus lanjut saya daftar paduan suara ya. UKM paduan suara. Nah, itu saya lumayan aktif, cuman sekarang udah agak kendor. Maksudnya tuh soalnya udah semester akhir ya. Ya emang penyakitnya kalau semester akhir emang kayak gitu ya. Iya benar. Terus selain itu kesibukannya berarti? Kesibukan saya mungkin ya kalau misalnya bulan ini magang, ya magangnya di Jatimnews guys. Lanjut. Ya terus ya nyiapin proposal skripsi itu kan juga meskipun kita pikirin ya pastilah kayak kebayang-bayang juga ya buat nyelesain skripsi itu ya. Oke, berarti bisa diterima kalau sekarang ini kesibukannya kita ya udah fokus bener-bener di semester akhir, tugas akhir. Kalau Mbak Iren sendiri ada yang berbeda mungkin dari Mas Iqbal tadi kesibukan di kampus? Ya kalau di kampus sih UKM ya masih aktif ya, aku masih aktif di UKM Dakwah TV Winsa. Situ aku masih sering aktif lah produksi, terus kayak bikin program gitu. Masih aktif di Dakwah TV. Berarti di Dakwah TV-nya aja ya. Iya. Ya berarti ya jadi teman-teman di sini aku biar nggak cuma aku doang kayak kesannya promosi UINSA ya guys. Tapi emang di sini kita gitu. membelusuki tentang KPI di UINSA guys. Jadi biar teman-teman itu nggak bingung gitu loh kalau ke KPI yang singkatannya KPI di UINSA itu ngapain aja. Jadi kalian bisa dapat ilmunya di sini, dapat informasinya dari sini. Nah terus sekarang Mbak berarti sama ya? Iya sama sih kesibukannya juga magang, proposal, skripsi gitu. Ya oke. Semoga kita semuanya lancar ya. Amin. Terus habis ini kalian udah ada pandangan gitu nggak? Habis ini mau kemana, mau ngapain?
Pandangan apa tuh? Kerja atau? Ya, jadi kayak sekarang kan udah ini apa namanya? Anggaplah semester akhir nih. Ya. Kalau udah lulus, udah selesai semua tugas kalian di semester akhir ini ngapain? Setelah anggaplah udah wisuda nih. Amin. Kalau aku ya yang awalnya memang tertarik di penyiaran ya. Semoga nih ya, yang namanya cita-cita kan nggak ada yang ngerti kan. Benar. Pengennya ya kita cari aja kerja yang masih ada hubungannya sama penyiaran kayak TV, di radio. TV gitu, radio bisa juga. Gak tertarik sama MC? MC kan kayak ini apa namanya? Part time ya, Ya. nggak selalu gitu. Oh, I see. Jadi Kalau Mas Iqbal kan orang jauh nih soalnya orang Bali. Ya enggak, Pak, deket, Pak. Oh, dekat. Deketnya berapa jam sih? Ya kalau naik motor paling minimal ya 8 jam 9 jam lah. Kamu dari Bali naik motor Ya jelas. segitu jam? Iya jelas. parah sih. Sumpah, demi apa? Demi ilmu. kuliah. Masya Allah. Setiap langkahmu akan dihitung sebagai Iya. pahala. Ya jelas. Nah ini nih guys, kalau mau tahu mahasiswa KPI nih, Nah, ini nih. setiap obrolan itu selalu ada ayat-ayat. Masya Allah, masuk banget. Terus 8 jam. Itu 8 jam. Serius. Ya tergantung, kalau misalnya paling cepet saya waktu awal-awal itu 6 jam sih, Mbak. Gak berhenti-berhenti ya? Iya. Oh. Bisa juga sebenarnya kayak 1 menit gitu. Ah, Atau 10 Apa sih? detik. lihat Iya. mimpi kan ya? Enggak, Enggak naik gimana? buruk. Kan karena KPI gini ya. Maksudnya ya. Jokesnya garing. Ya ampun. Iya sih, udah punya pacar belum sih? Waduh. Udah punya belum sih? Oh, kalau itu saya Wah, enggak, belum punya. wah ini nih. ini adalah wajah-wajah buaya ya. Wajah-wajah buaya ini. Enggak, guys, enggak. Oh, jadi ngakak sendiri. Aduh. Ini serius 8 jam itu kalau berhenti-berhenti ya. Tapi jauh banget loh 8 jam. Jauh Aku banget. 4 jam sih. Dari Madura ke sini. Dari Pamekasan tuh 4 jam aku. Oh, jauh ya. Jauhin kamu. Jauhan kamu. Terus kalau apa namanya? Kalau aku Bensinnya belum selesai. Kalau bensinnya itu berapa? Nggak bensin berapa? Oh, kalau bensinnya itu kan waktu dulu sebelum BBM naik itu Heeh. paling ya Ngisi 2 kali nggak sih? ngisi 3 kali lah, 3 kali 4 kali. Itu biasanya 4 kali. biasanya misalnya saya berangkat dari rumah saya terus nyampe Banyuwangi, isi di rumah tuh full. Nyampe Banyuwangi ngisi kan pelabuhan nyebrang Iya, Banyuwangi ngisi 15.000. Gila lu. Terus abis itu saya kan kalau dari Bali kan biasanya, tapi paling sering saya lewat Jember terus lewat Lumajang, bukan dari langsung situ Bondo. Oh, Ya. udah paham ya sekarang ya Jawa Timur ya. Wah, jelas. Saya kan yang Explore. punya Jawa Timur. Oh, Ih. warga Jawa Timur nerima nggak? Bercanda. Aduh, Iya, full ini ya. Oke, berarti 3 kali. Wah gila, ini bener-bener harus diturunin nih BBM nih. Kadang Ngaruh banget. ya, kadang juga 4 kali bisa juga. Wah. Maksudnya ya paling nyampe Sidoarjo kan udah mau hampir gitu. Wih. Terus diisi paling ya 10.000 gitu. Oh ya. Kalau diuangkan itu berapa totalnya? Ya, 50-an lebih bisa juga. 3 Ya. kali ngisi loh. Oh ya, enggak, maksudnya kalau Untuk- 4 kali ya sebenarnya tergantung sih. Tergantung, kalau estimasi kan juga mungkin ya bisa 45 atau bisa berapa gitu. Itu bensin dong. Ya. Belum yang lain-lain ya. Ya. Makan. Nyebrang kan? Oh ya. Iya nyebrang kan. Nyebrang paling berapa? 25 apa 30 gitu. Motor. Wah. 100 paling ya dari Ya, ke sini. 100. Kalau ini apa namanya? Sekarang kita nyinggung soal anak rantau ya, karena aku juga sama Iya. kamu sama-sama anak rantau kan. Mm. Gak ada keinginan buat kayak kerja kayak gitu. Biasanya kan orang-orang merantau yang awalnya kuliah itu ujung-ujungnya malah punya usaha gitu di tempat Oh, rantau. iya. Kalau saya sih sebenarnya bapak saya bilang gini, Mbak, ke saya. Tugasmu ini kuliah. Kalau kerja, bapak ya juga kerja.
Kok jadi Terus- mewek gini sih? Iya, enggak, maksudnya kan bapak saya kan kerja. Maksudnya kerja ya untuk anaknya gitu. Oh, benar. Bukan saya ingin menikmati harta orang tua, enggak. Heeh. Tapi kalau misalnya saya kerja, takutnya kan juga Mengganggu gitu. kuliah. Ya, bukan saya sok kuliah banget gitu, enggak. Saya juga kuliah. kurang rajin lah. Kalau dibilangnya malas gitu. Tapi juga saya pengen jadi orang rajin gitu. Berusaha lah. Ya, benar. Yang penting sebenarnya kalau aku sendiri sih ya, karena aku juga sama anak rantau. Kalau aku sendiri mungkin perbedaannya, aku juga sebenarnya ada usaha sebenarnya di rumah sendiri tuh ada usaha gitu. Cuman karena mungkin tadi ya menyinggung orang tua itu kerja juga buat anak. Ya gitu. Jadi kita kayak tetap harus kayak menghargai orang tua yang kerja Iya. gitu. Ya, benar sih. Tapi juga aku sebenarnya pengen kayak kerja gitu kan jadi bisa dapat uang sendiri, uang pribadi gitu. Cuman ya emang harus maksudnya jadwal kita tuh harus apa yang bisa kita prioritasin dulu lah. Ya, paham. Berarti target itu lulus 7 semester. Amin. Oke. Kasihan banget ya. Aduh, berharap. Kalau Mbak Iren asalnya Apa ya? Surabaya nih. Iya. Gimana kalau kuliah? Kan tadi dari Madura 4 jam, 8 jam. Aku 15 menit. 15 Cukup 15 menit. Ya Allah. 15 menit doang dari rumah ke kampus sih. Udah sih nggak ada apa-apa. Berangkat sendiri PP. Nah, ini kadang ada yang nganter, kadang gojek karena nggak bisa naik motor. Serius gak bisa? Tapi langka ini. Ya enggak sih? Langkah Jarang gimana? kan cewek yang nggak bisa udah pada bisa semua. Iya Oh gitu. Iya, langka loh. Tahu kan? Ya. Kan Enggak semua. yang langka Enggak tuh cewek yang nggak bisa naik gini Apa? pesawat. Apa sih? Selesai. Aku ya bisa naik doang. Oh iya. Soalnya nggak jadi pilot. Ya, lah. Ya ampun. Oke. Terus Mbak Iren setelah ini, habis ini mau ngapain? Apanya? Setelah lulus. Oh ya itu tadi Tadi kan. udah lupa Rek. Iya. Tanya apa lagi ya? Habis ini sama-sama paling mahasiswa baru? pulang habis ini. Kalau Mbak Lulu sendiri? Oh, ini oke. pulang. Gantian kan. Bener. Kalau aku sih rencananya mau lanjut S2. Amin. Semoga S2. tercapai. Amin. Iya, semuanya kalian semoga juga tercapai juga lah ya. Amin. Terus masalah ini guys, masalah hubungan sekarang. Hubungan apa nih, Mbak? Hubungan aku sama kamu. Waduh. Dan duitnya Balik. Aduh. Ya gimana? Kalau Mas Iqbal mungkin bukan gimana ya? Kadang kan orang juga apalagi cowok. Aku juga kadang pernah kayak deep talk sama teman-teman cowokku itu, mereka tuh sebenarnya kayak butuh penyemangat gitu. Nah, kalau dari Mas Iqbal sendiri tuh yang menyemangati selain orang tua, Ya sebenarnya saya butuh Support sistemnya siapa Nggak. nih? support system. Ya bahasanya ada Nggak. sekarang support system. enggak. Saya tuh kalau support system tuh enggak ada karena saya aja menyemangati diri saya enggak bisa. Ya makanya kan kamu butuh support Iya, system. Apalagi disemangati, maksudnya kayak ya tambah Nggak disemangati ngaruh. enggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh. Ya. Oh, berarti kamu gak mau nikah? Wah, saya lebih tepatnya tuh kayak Belum. ya maksudnya realistis aja, Mbak. Saya kan enggak punya apa-apa. Oh, Kalau bahasa Jawanya tuh Masih. bondo nyawa, tapi nyawa itu hanya titipan juga. iya. Ngeri. Aduh, kok aku meleot. Kok atas terus ya dari Iya, Iqbal? Dari tadi dia tuh curhat ya. Wah, Jadi kita bukan kayak sharing-sharing, malah dia yang curhat. ntar tuh biar kayak masuk kutipan TikTok gitu kan. Iya. Masuk akal. Oke, bisa diterima, bisa. Oke, berarti dari Mas Iqbal nggak butuh penyemangat. Bukan Bukan enggak nggak butuh, butuh Mbak. mungkin. Sebenarnya butuh, cuman kayak Iya, tapi lebih ke melihat realistisnya. Merasa belum gitu kan. pantas gitu. Masih belum ya kan? pantas. Iya, masih Iya, belum iya. pantas ya. Oke, berarti di sini yang harus melawan Mas Iqbal sendiri itu adalah diri Anda Wah, sendiri. betul, Mbak. Benar ya? Ya. Oke, ya semangat. Melawan diri sendiri kan. Allah, cawak semangat ya. Oke, kalau Mbak Iren sendiri
Kalau aku sendiri Gimana? ya gitulah ya ada sih. Ada sih. Duh, kasihan banget tuh sih gitu. Enggak bener. Enggak ada kok, ada. Ada. Ya udah. Siapa ada. tuh? Punya Ayang berarti. Dia punya. Oh iya. Kamu gak usah iri dong. Oh iya. Katanya realistis. Kayak berarti Mbak Iren punya ya. Punya itu dalam artian kan biasanya kalau punya itu orang bilang udah tunangan, statusnya masih pacaran atau masih HTS gitu. Statusnya berarti masih pacaran sih, masih belum pacaran. sampai ke yang serius banget. Tapi rencananya mau nikah? Iya, ya insyaallah. iyalah. Bismillah doanya aja ya. Wah, amin. Sama yang ini? Iya. Ya. Yang Apa mana? yang itu? Yang itu. Oh. Lebih dari 2 nih. Iya. Aduh, aku aja satu nggak punya. Oh, iya. Susah, berat. Ada. Ya berarti kesibukan kita semuanya di sini. Terus tadi udah bahas tentang jurusan, kenapa di UIN juga udah jelas banget ya. Kalau kita itu juga belajar dimanapun. Jadi buat teman-teman yang udah terlanjur kayak masuk di UIN manapun, terus perguruan tinggi manapun, terus jurusannya juga nggak sesuai, kalian tuh sebenarnya juga udah sesuai sama takdir ya guys ya. Itu sudah pasti sesuai dengan takdir, dan gimana caranya kalian itu menerima apa yang udah kalian dapatkan. Jadi disyukuri apa yang kalian punya seperti itu. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang pengen kayak posisi kita sekarang ya kan ya. Iya. Terus orang tuanya juga masih gak mampu, meskipun kadang dia itu benar-benar mengejar mimpinya, dan dia juga benar-benar mengejar membiayai diri sendiri. Paham gak sih guys? Ya benar. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, yang lagi kuliah atau yang lagi ngerjain tugas-tugas akhir, juga yang lagi atau lagi kerja juga buat membiayai diri kalian, tetap semangat. Terima kasih juga buat Mbak Iren dan Mas Iqbal. Semangat juga buat kita sebagai mahasiswa terakhir. Kita akhiri Blusukan Podcast pada episode kali ini. See you. Bye.